Gini deh, kita semua kan pasti pengen ya punya pekerjaan yang lebih baik, gaji lebih besar, apalagi buat bantu keluarga. Tapi, gimana kalau tawaran kerja impian dengan gaji puluhan juta itu ternyata malah sebuah jebakan maut? Nah, ini adalah kisah Fandi, seorang anak muda yang janjinya ke keluarga justru membawanya ke depan regu tembak. Kita mulai dengan kutipan yang dalam banget ini ya. Ini langsung ngena ke inti pembahasan kita. Apakah hukum ini beneran lagi ditegakkan? Atau jangan-jangan malah orang-orang yang paling rentan yang jadi korbannya? Yuk kita bedah bareng kasus yang benar-benar menguji hati nurani sistem peradilan kita ini. Coba deh lihat kontras yang luar biasa ini. Di satu sisi niatnya mulia banget, cuma mau menafkahi keluarga. Di sisi lain, vonisnya hukuman paling berat yang bisa dijatuhkan negara. Nah, jurang yang lebar banget antara niat dan nasib, inilah yang bikin kasus Fandi jadi super tragis dan penting banget buat kita pahami. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu deh sama Fandi. Siapa sih dia sebenarnya? Dan apa yang bikin dia sampai mengambil pekerjaan yang akhirnya mengancam nyawanya? Karena jujur aja, latar belakangnya ini jadi kunci buat kita bisa ngerti keseluruhan ceritanya. Nah, ini dia nih angkanya, $2.000. Kalau dirupiahin, itu sekitar 33 juta rupiah per bulan loh. Buat banyak dari kita aja, ini gaji gede banget kan, bisa ngubah hidup. Coba bayangin, apa artinya angka segitu buat seorang anak muda dari keluarga nelayan yang sederhana. Ini bukan lagi soal uang, ini soal harapan, semacam tiket emas buat keluar dari kemiskinan. Jadi jelas ya, Fandi ini bukan penjahat tanpa wajah gitu aja. Dia itu anak berbakti, lulusan sekolah pelayaran yang jadi satu-satunya harapan keluarga. Semua yang dia lakuin itu dasarnya cuma satu, pengen adik-adiknya bisa sekolah dan punya hidup yang lebih baik. Poin ini penting banget buat kita pegang terus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian di mana semuanya mulai terasa aneh. Pekerjaan impian ini ternyata cepet banget nunjukin red flag-nya. Awalnya sih penuh harapan, tapi kok setiap langkah isinya kejanggalan semua? Jadi ceritanya gini, Fandi diterbangin ke Thailand buat kerja. Tapi anehnya, sesampainya di sana, dia malah ditahan di hotel selama 10 hari. Nggak ada kerjaan, nggak ada info apa-apa, bener-bener digantung. Terus, tiba-tiba perintah datang. Bukan dari perusahaan resmi loh, tapi dari orang misterius yang namanya cuma Mr. Tan. Dan, disinilah kebohongan pertama dimulai. Misinya, katanya sih cuma mau muat minyak. Nah, disinilah misi Fandi berubah drastis jadi operasi rahasia, jauh banget dari sekedar kerjaan angkut kargo biasa. Apa yang terjadi di tengah laut ini benar-benar jadi titik balik yang nentuin nasib Fandi. Prosedurnya aneh banget kan? Transaksi di tengah laut lepas, pakai kode rahasia segala, selembar duit yang dilaminating, terus mereka nerima 67 kardus tanpa merek, tanpa dokumen. Kosongan gitu aja. Nah, Fandi, yang posisinya kan cuma kru mesin, kabarnya sempat curiga. Ya iyalah, katanya mau angkut minyak, kok yang datang kardus-kardus misterius? Dan puncaknya, perintah yang satu ini benar-benar fatal dan ilegal banget. Mereka disuruh lepas bendera negara dan berlayar jadi kapal hantu. Ini udah sinyal yang jelas banget kalau operasinya melanggar hukum. Dan perintahnya datang dari atasan. Kebayangkan gimana susahnya posisi Fandi dan kru lain? Dan akhirnya, terungkaplah isi kardus-kardus itu. Isinya 1,9 ton narkotika. Bukan main-main, 1,9 ton. Skalanya masif, ini bukan penyeludupan ecek-ecek. Fandi, yang niat awalnya cuma mau cari duit halal buat sekolah adiknya, tanpa sadar udah kejebak di salah satu operasi sindikat narkoba internasional terbesar. Oke, setelah mereka ditangkap, cerita berlanjut ke pengadilan. Tapi disinilah masalah baru muncul. Cara jaksa ngebangun kasus ini tuh bikin kita bertanya-tanya, ini beneran adil nggak sih? Apa hukum cuma diterapin cara kaku tanpa lihat ceritanya gimana? Tuduhannya jelas berat banget. Menurut undang-undang narkotika kita, ancamannya ya hukuman maksimal, hukuman mati. Ngeri. Kalau udah nyawa taruhannya, sistem peradilan tuh nggak boleh ada salah sedikit pun kan? Nah, ada satu konsep hukum yang penting banget di kasus ini. Namanya mens rea. Bahasa Latin sih, tapi artinya simpel kok, niat jahat. Intinya gini, seseorang itu baru bisa dihukum kalau dia terbukti punya niat buat melakukan kejahatan, atau paling nggak dia sadar kalau perbuatannya itu salah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah Fandi punya niat jahat ini? Coba kita pikirin lagi. Dia kan ditipu soal isi kargo, diisolasi, dan posisinya cuma anak buah yang ngikutin perintah. Apa iya dia benar-benar punya niat jadi kurir 1,9 ton narkoba? Kayaknya perlu dipertanyakan ya.
Tapi sayangnya jaksa punya pandangan lain, keras banget. Mereka seolah-olah nutup mata sama fakta-fakta yang bisa meringankan Fandi. Posisinya sebagai bawahan dianggap nggak penting, kecurigaannya nggak dimasukin dakwaan. Pokoknya di mata jaksa, Fandi ya pelaku. Titik. Sikap pukul rata inilah yang dianggap banyak ahli hukum sebagai sebuah kecacatan. Jadi, kita sampai di pertanyaan paling penting. Siapa sih yang sebenarnya bertanggung jawab? Dan apakah hukum ini lagi ngejar orang yang tepat atau cuma nangkapin ikan terinya aja yang paling gampang diciduk? Coba deh lihat hierarkinya di sini. Kelihatan banget kan timpangannya? Si dalang utama, Mr. Tan, statusnya buron, masih bebas entah di mana. Kapten kapal yang kasih perintah, dia yang pegang komando. Terus, Fandi, si kru mesin, pion paling bawah, malah dia yang menghadapi hukuman mati. Adil nggak sih? Nah, inilah yang disebut pelanggaran prinsip proporsionalitas dalam hukum. Masa iya hukuman buat jenderalnya disamain sama prajurit yang cuma ikut perintah dan mungkin kena tipu? Itu kan nggak masuk akal. Harusnya hukuman itu sepadan dong sama peran dan tingkat kesalahannya. Dan ini teman-teman, masalahnya jauh lebih besar. Ini masalah sistemik. Kalau Fandi dieksekusi, apa sindikatnya berhenti? Enggak. Malah para bandar besar itu bakal makin seneng. Model bisnis mereka terbukti berhasil. Kalau ada yang ketangkep, korbankan aja pionnya. Gampang kok cari lagi orang kayak Fandi yang lain, yang miskin dan butuh kerja. Siklusnya ya bakal gitu-gitu terus. Pada akhirnya, kisah Fandi ini benar-benar maksa kita buat mikir ulang. Kalau hukum yang harusnya melindungi malah menghancurkan orang yang paling gak berdaya, apa yang kita lihat ini masih bisa disebut keadilan? Atau jangan-jangan ini cerminan sistem kita sendiri yang udah gak bisa lagi bedain mana pelaku, mana korban? Nah, ini pertanyaan besar yang kayaknya perlu kita renungkan bareng-bareng.